Hai sobat perawat, nama saya Nana. Yuk kita di sini belajar EKG bersama-sama. Belajar EKG bagian 3. Disritmia atau aritmia terdiri dari aritmia yang disebabkan oleh gangguan pembentukan impuls, dan yang kedua aritmia yang disebabkan oleh gangguan penghantaran impuls. Aritmia yang disebabkan oleh gangguan pembentukan impuls. Aritmia yang disebabkan oleh gangguan pembentukan impuls itu berasal dari nodus SA, terdiri dari sinus takikardi, sinus bradikardi, sinus aritmia, dan sinus ares. Aritmia dari gangguan pembentukan impuls yang berasal dari atrium terdiri dari 1. Ekstrasistal atrial, 2. Paroksimal atrial takikardi, 3. Atrial flutter, dan 4. Atrial fibrilasi. Gangguan pembentukan impuls yang berasal dari nodus AV atau AV node terdiri dari irama junctional, 2. Ekstrasistal junctional, dan yang ketiga takikardi junctional. Gangguan pembentukan impuls yang berasal dari supraventrikular terdiri dari 1. Supraventrikular takikardi atau SVT, dan yang kedua supraventrikular ekstrasistal atau SVES. Aritmia yang disebabkan oleh gangguan pembentukan impuls yang berasal dari ventrikel terdiri dari irama idioventrikular, ekstrasistal ventrikular, takikardi ventrikular, dan fibrilasi ventrikular. Gangguan penghantaran impuls bisa berasal dari 1. Nodus SA, 2. Nodus AV, 3. Interventrikuler. Aritmia yang disebabkan oleh gangguan penghantar impuls yang berasal dari nodus SA yaitu blok sinoatrial atau SA blok. Aritmia yang disebabkan oleh gangguan penghantar impuls yang berasal dari nodus atrioventrikuler terdiri dari 5 macam. Pertama, AV blok derajat 1, 2. AV blok derajat 2, 3. Tipe morbid 1, 4. Tipe morbid 2, dan yang kelima AV blok derajat 3. Aritmia yang disebabkan oleh gangguan penghantaran impuls yang berasal dari interventrikuler terdiri dari right bundle branch block atau RBBB, dan yang kedua left bundle branch block atau LBBB. Gangguan irama jantung yang berasal dari ventrikel terdiri dari 1. Idioventricular rhythm, 2. Accelerated idioventricular, 3. Ventricle tachycardy, 4. VT polymorphic, 5. Ventricle fibrilasi, 6. Torse de points, 7. Ventricle extrasistal, 8. RBBB, dan 9. LBBB. Idioventricular rhythm cirinya irama teratur, frekuensi heart rate 20-40 kali per menit,
gelombang P tidak ada, interval PR tidak ada, gelombang QRS lebarnya lebih dari 0,12 detik. Oscillatory idioventrikuler, cirinya irama reguler atau teratur, frekuensi heart rate antara 40 sampai 100 kali per menit. Tidak ada gelombang P dan kompleks QRS lebar atau lebih dari normal. RR interval reguler. Ventricle tachycardy, cirinya irama teratur, frekuensi heart rate lebih dari 100 sampai 250 kali per menit. Gelombang P tidak ada, interval PR tidak ada, gelombang QRS lebar lebih dari 0,12 detik. Polymorphic ventricle tachycardy itu iramanya irregular dan yang lainnya sama seperti VT. Ventricle fibrilasi, cirinya irama tidak teratur, frekuensi heart rate lebih dari 350 kali per menit sehingga tidak dapat dihitung. Gelombang P tidak ada, interval PR tidak ada, gelombang QRS lebar dan tidak teratur, dan tidak ada denyut jantung. Torsade de Pointes, cirinya irama irregular atau tidak teratur, frekuensi heart rate lebih dari 200 kali per menit, kompleks QRS lebar. Keadaan ini sangat cepat dan berubah ke VF atau asystole. Ventricle extrasystole, cirinya irama tidak teratur karena ada irama yang timbul lebih awal. Frekuensi heart rate tergantung pada irama dasar. Gelombang P tidak ada, interval PR tidak ada, gelombang QRS lebar lebih dari 0,12 detik dan bentuknya aneh. Terdapat 5 bentuk VES yang berbahaya. 1. VES lebih dari 6 kali per menit. 2. VES bigimini. 3. VES multifokal. 4. VES konsekutif atau VES SAVO. 5. VES R-on-T. RBBB atau Right Bundle Branch Block, cirinya irama teratur, frekuensi heart rate umumnya normal antara 60 sampai 100 kali per menit. Gelombang P normal, setiap gelombang P selalu diikuti gelombang Q, R, S, dan T. Interval PR normal 0,12 sampai 0,20 detik. Gelombang QRS lebar lebih dari 0,12 detik. Ada gelombang R, S, R atau M-shift di lead V1 dan V2. Gelombang S lebar dan dalam di lead 1, lead 2, lead AVL, lead V5 dan V6. LBBB atau Left Bundle Branch Block, cirinya irama teratur, frekuensi heart rate umumnya normal antara 60 sampai 100 kali per menit. Gelombang P normal, setiap gelombang P selalu diikuti gelombang QRS. Interval PR normal antara 0,12 sampai 0,20 detik. Ada bentuk RSR atau M-shape di V5 dan V6. Gelombang Q dalam dan lebar di V1 dan V2. Perubahan segmen ST dan gelombang T di V5 dan V6.
Cara mudah menentukan LBBB dan RBBB. Kita lihat cara William dan Morrow. Jika di LBBB terdapat M-shift di V1, itu bentuknya down sleeping, dan di V6 terdapat M-shift up sleeping. Sedangkan di RBBB terdapat M-shift up sleeping di V1 dan down sleeping di V6, bentuknya sama M-shift. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya bicarakan ilmunya bermanfaat. Salam sehat, jaga selalu kesehatan.